kedua nih, Mister. Sama masih kaitannya sama apa namanya? Relationship terkait dengan itu menurut Pastor nih misalnya gitu. Jadi kan ada masa PDKT yang ideal gitu atau saling pengenalan nih, pengenalan yang ideal. Itu sebenarnya berapa lama atau dan sebenarnya tuh lebih menggunakan logika atau lebih menggunakan feeling? Gimana kalau saya akan berpegang sama ini gini. Ada sebuah statement klasik. Mungkin bagi banyak orang nggak relevan, tapi bagi saya relevan banget dan bagi saya kayak sampai kapanpun akan terus relevan. Statementnya apa tau nggak? Gini, saat pacaran buka mata lebar-lebar, saat menikah tutup mata rapat-rapat. Klasik ya. Kita mungkin sudah dengar tuh 20-30 tahun yang lalu, bahkan saya dari kecil udah sempat dengar. Cuma itu sebuah kenyataan yang klasik, yet it's true. Kuncinya gini, pengenalan itu penting, dan pengenalan nggak bisa pakai logika doang. Kadang, jadi bagi saya kalau orang nanya harus pakai logika apa perasaan, menurut saya dua-duanya. Kenapa? Gini, saya menemukan bahwa ada 3 step dalam sebuah hubungan. Untuk dia masuk menjadi hubungan yang committed. Committed ini bukan berarti menikah ya. Berarti mulai pacaran atau mau on the way ke situ. Nomor 1, istilahnya ada faktor chemistry. Memang ada faktor nyambung. Ngobrol, bisa ketawa sama jokes masing-masing. Terus kamu merasa nggak perlu berpura-pura di hadapan dia. Ya, nggak perlu fake lah ya. Ya, merasa nyaman lah. Kalau misalnya anak generasi muda bilangnya feels like home. Orang-orang feels like home gitu. Nah, itu perlu menurut saya. Yang kamu bisa ketawa dan kamu bisa di mobil berdua sama dia, cuma nggak ngobrol tapi tetap nyaman aja. Itu faktor chemistry. Dan itu penting. Tapi masalahnya nggak berhenti di situ. Chemistry itu menurut saya kayak pintu untuk masuk sebuah rumah. Tapi rumah kan nggak cuma soal pintu. Nah, itu dia. Nah, masuk lagi ada namanya compatibility. Nah, disitulah saat chemistry-nya sudah ada nyambung, perasaan nyambung, compatibility masuk, logika di situ bermain. Banyaklah bertanya. Impianmu apa? Kalau udah makin dalam, gajimu berapa, gaji saya berapa? Kita pengen punya hidup yang seperti apa? Gaya hidupmu seperti apa, gaya hidup saya seperti apa? Kamu punya hutang apa enggak? Kamu sukanya, kamu orangnya apa namanya, kalau ada masalah lebih suka diem dulu, atau baru ngomong, atau ngomong dulu baru diem. Karena setiap laki-laki dan perempuan, ya hal-hal detail seperti itu harus dibicarakan. Contoh, kenapa? Karena seseorang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Setiap kali mereka curhat sama pasangannya, itu dengan tujuan yang sama sekali berbeda. Perempuan itu curhat sama pasangannya for the sake of intimacy. Hanya untuk dekat, untuk menceritakan. Tapi laki curhat sama pacarnya for the sake of solusi. Itu aja udah lain banget. Makanya banyak perempuan suka nanya, suka ngomong sama cowoknya, kenapa kamu nggak cerita sama aku kalau ada masalah sih? Simple. Karena lakinya mikir, kalau saya ngomong sama pacar saya belum tentu bisa dapat jawaban. Yang ada malah ikutan stres, ikutan nangis. Kecuali kalau perempuan saya ini emang jago dalam beberapa hal, dan saya akan nanya dia. Tapi kalau misalnya perempuan, apa aja diceritain. Kenapa? Simply karena dia nggak butuh solusi, dia butuh keintiman, butuh didengerin, butuh deketin. Nah, 2 hal ini yang harus dibicarakan soal compatibility, enakan seperti apa. Terus, pengen punya anak apa enggak? Sukanya rumah apa apartemen? Mau tinggal di Jakarta, tinggal di kota kecil, apa tinggal kota besar? Nah, kesannya lucu ya teman-teman ya, kesannya pertanyaan gitu banget ya, tetapi itu pertanyaan penting. Kenapa? Karena seseorang bisa cerai hanya gara-gara satu nggak mau punya anak, satu mau punya anak. Bisa terjadi pertengkaran besar hanya gara-gara satu sukanya apartemen, satu sukanya rumah. Dan kalau bayangin kalau dua-duanya keras kepala. Sampai detik ini, saya belum selesai negosiasi dengan istri saya. Istri saya, agak love-hate sama Indonesia. Love-hate dalam arti kadang senang tapi kadang sebel juga. Saya mungkin karena lama bolak-balik di luar, jadi saya ngerasa ya di Indo bagi saya nggak jelek-jelek banget maksudnya, walaupun kadang kesel juga. Itu kan masih berdiskusi sampai sekarang.
Kalau kita udah lebih tua, kita mau tinggal di mana? Itu belum sampai sepakat tuh. Belum sepakat. Belum sampai kata sepakat tuh. Nah, tapi kalau sudah menikah, kamu nggak bisa mikirin buat diri kamu sendiri. Nah, permasalahan begitu banyak orang adalah pada waktu pernikahan, mereka masih merasa bahwa tuh istri saya ngeliatin tuh, ayo lu ngomong apa? Mereka merasa bahwa gini, bahwa pada waktu menikah mereka itu cuma ngambil keputusan sendiri. Cowok, apalagi cowok itu ya, cowok patriarki Indonesia ya. Pokoknya ini keputusan saya. Kalau kamu nggak sepakat, ya udah. Kamu istri, kamu harus tunduk. Nah, itu bisa kayak gitu. Itu kan ngelukain orang. Apalagi pakai ini ya, Pastor, pakai prinsip itu dia bilang, kamu istri harus tunduk kepada suami. Pakai prinsip itu lagi kan. Itu dipakai untuk hal-hal nyakitin maksudnya. Saya tuh kesel banget sama orang-orang patriarki kayak gitu. Nah, jadi orang tuh suka lupa bahwa pada waktu mereka menikah, ini bukan cuma you and me, tapi us. Itu sebenarnya simple. Tapi begitu banyak orang tidak menyadari arti us itu. Arti us artinya, kalau satu pihak belum serak, kamu nggak bisa bergerak. Itu menurut saya. Dan akhirnya itu tuh. Jadi diskusi harus panjang, ngobrol harus panjang. Dan belum tentu keputusannya sesuai dengan apa yang masih menyenangkan semua pihak. Belum tentu loh. Kadang ada satu pihak yang harus let's see. Kita mau kayak gimana? Mau seperti apa? Ada satu pihak yang mungkin senang, ada satu pihak yang berjalan dengan iman dulu, mempercayai perspektif si pihaknya. Oke. Ya, nah maka dari itu kita juga harus mikir-mikir maksudnya. Sebentar, saya sambil buka pintu bentar ya. Siap. Tapi ini yang saya tahu, ini yang saya benar-benar tahu. Setiap kali, ini ntar ada yang ngambil gitar, sabar ya, maaf ya. Tapi setiap kali, ini yang saya tahu. Seseorang, dua orang itu akan lebih mudah untuk bersatu dan bersepakat. Ini pelajaran saya yang saya pelajari. Dua orang akan lebih mudah bersepakat dan bersatu kalau mereka lebih fokus pada tujuan dibanding fokus dengan cara mencapai tujuan. Oke. Contoh, saya akan begini. Dua sepasang suami istri atau kekasih atau apapun akan lebih mudah bersepakat. Kalau mereka lebih fokus, tahu persis tujuannya, dua-duanya sepakat dengan tujuan, dibanding mereka mempertengkarkan jalan mencapai tujuannya itu. Kalau dua sepasang sudah sepakat pengen pergi ke Grand Indonesia, it doesn't matter mau jalan yang mana. Yang penting sampai. Tapi masalahnya begitu banyak pasangan yang idealisnya itu bukan di tujuannya tapi di jalannya. Saya mau misalnya banyak mereka gini kayak idealisnya pokoknya saya mau rumahnya dipenuhin bunga-bunga, saya mau punya di gini-gini, atau yang satu saya maunya begini, maunya begitu, dan usulnya kecil-kecil misalnya kayak satu saya maunya odolnya dipencet, satu saya maunya odolnya dipencet dari belakang, satu odolnya dipencet dari tengah. Satu idealisnya kayak saya mau tutup WC saya ditutup. Satu saya mau tutup WC saya dibuka. Kalau cuma berantemnya di situ, sampai kapanpun kamu akan sulit. Karena orang itu beda-beda. Betul. Yang ambil paket siapa? Misalnya di apartemen, yang ambil paket kamu apa saya? Nah, udah gitu-gitu. Kalau cuma berantem di jalannya doang, itu sampai kapanpun, ya gimana? Dan kadang, atau mungkin si laki-laki misalnya merasa bahwa idenya dia harus diterima. Padahal mungkin si perempuan idenya lebih bagus. Nah, iya Pastor. Itu suka jadi masalah tuh buat laki-laki Indo tuh. Padahal memang kenyataannya tidak semua ide kita baik. Kita harus terima hal itu. Betul. Saya nggak masalah kalau misalnya ternyata ide saya nggak bagus. Misalnya, cara mengelola keuangan. Saya terbiasanya tuh ngelola keuangan lebih simple. Istri saya pakai apps dan sebagainya. Tentu, kalau mau pakai cara saya maunya ya udah. Yang penting prinsipnya gini, jangan ada perpuluhan, terus pengeluaran jangan lebih banyak dari penghasilan. Habis itu ya agak pelit lah, maksudnya ya saya orang kayak gitu soalnya suka nyimpen duit, emang hobi nyimpen duit. Istri saya dimana pakai apps gini-gini. Nah, pertanyaannya cara mana yang lebih baik?
Sebenarnya kalau jujur nggak ada yang bilang cara satu lebih baik atau enggak kan. Tapi kita harus cek dulu tujuannya apa. Ya, betul. Tujuan keuangannya mau kemana nih? Tujuannya adalah, the purpose of financial apa? Memperhatikan kesehatan finansial. Itu tujuannya kan. Kalau tujuannya kayak gitu, ya sebenarnya cara apapun nggak apa-apa. Yang penting diobrolin. Betul. Nah, itu saya obrolin. Ternyata kalau saya pakai caranya istri saya, itu bisa kelihatan detail-detailnya keluarnya pengeluaran seperti apa, detailnya seperti apa, ketahuan semua. Akhirnya saya pikir, ya sudah, tampaknya sekilas cara dia lebih baik. Kita coba aja. Let the best idea win. Itu. Nah, itu sebenarnya simple. Tapi berapa banyak orang tuh hanya ingin fokus dengan caranya dia. Dan dia dengan argumennya bilang, ya tapi di keluarga saya kayak gini, keluarga saya kayak gitu. Orang lupa bahwa pada waktu seseorang menikah, ini especially pernikahan ya, mereka ini sebenarnya seperti negara yang merdeka dan sedang membangun teritorial baru. Sebenarnya kayak gitu. Nah, apa yang jadi budayamu di keluargamu dulu, tidak harus jadi budaya di keluargamu sekarang. Nggak harus. Nah, kesadaran simple itu yang saya rasa perlu dimiliki. Sorry kalau saya jadi melebar ya. Nah, itu kan harus ditanyain tuh. Kamu keluargamu model apa? Mau demokratis atau yang anak harus nurut? Terus hubungan laki-laki dan perempuan menurut kamu seperti apa? Harus laki yang final say atau perempuan ada certain degree of power gitu? Kalau saya sama istri saya fokusnya kami gini, saya urusin makro, dia urusin mikro. Urusin mikro dia boleh decide. Kalau makro mendingan kita ngobrol tapi saya yang ketok palu maksudnya. Itu penting tuh. Karena banyak orang tuh nggak suka kayak gitu-gitu. Itu harus diomongin. Kenapa? Karena saya ketemu banyak hubungan yang ceweknya cewek independen, cowoknya cowok yang kayak gitu. Maunya didengerin, maunya apa, maunya dia final say. Itu berantemnya hebat banget itu. Jadi compatibility itu yang harus diobrolin dari awal pas pacaran. Sistem keluargamu tuh seperti apa? Apa yang di pikiranmu? Dan kalau misalnya udah itu, kamu kompromi nggak? Nah, setelah chemistry, setelah compatibility, baru commit. Commit di sini bukan berarti menikah ya. Commit di sini, oke, saya commit untuk kenal kamu lebih dalam. Saya commit untuk nggak ngeliat cewek yang lain dulu, atau nggak ngeliat cowok yang lain dulu, saya akan fokus untuk kenal kamu. Chemistry, compatibility, commitment. 3C. Dan jangan lupa, mungkin sama-sama Kristen, tapi cara pandang Tuhannya bisa beda. Itu dia. Yang satu percaya local church, yang satu percaya gereja komunitas doang, itu bisa berantem loh. Yang satu percaya puji-pujian tepuk tangan, yang satu sukanya musiknya musik yang kayak himne, itu juga bisa berantem. Yang satu Armenian, satu Calvin, istilah teologi, itu juga bisa berantem. Waduh. Makanya setiap kali orang nanya, Kak, pacaran beda agama gimana, Kak? Saya ketawa. Yang imannya sama aja susah. Apalagi ini beda agama. Cari gara-gara dia. Beda denominasi aja bisa perang. Apalagi beda agama. Gila. Sama di agama lain. Beda mazhab aja bisa berantem. Apalagi ini. Beda agama. Sampai kayak, kamu tuh tengil loh nggak sih? Kalau saya belum jujur. Tengil. Kamu nggak tahu yang kamu hadapin seperti apa. Itu sih. Betul. Saya pengalaman sih. Maksudnya ketika tadi pastor saya relate. Maksudnya beda gereja denominasi itu katanya aja udah kayak beda agama kadang.